Guys, ada kabar yang sangat mengerikan nih. Teman-teman tahu nggak? Singapura itu sedang bersiap-siap menuju Perang Dunia Ketiga. Dan ini berita yang sangat mengerikan karena apa? Gue baru saja dikirim potongan video antara Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, orang nomor 1 di Singapura, dengan CSIS. Nah, videonya gue belum tonton, tetapi ketika gue denger nama CSIS, semua orang udah tahu CSIS itu Center for Strategic and International Studies, yang orang-orang kira ini lembaga riset doang. No. Kalau lu orang yang mengawasi dunia, geopolitik dunia, lu akan tahu CSIS adalah kepanjangan tangan dari CIA, alias Badan Mata-Matanya Amerika Serikat. Dan kalian tahu kenapa interview ini sangat menarik? Bukan hanya soal Perang Dunia III, tetapi karena menteri-menteri Indonesia yang sekarang ada 4 orang adalah mantan anjing peliharaan CSIS. Kalau lu penasaran gimana sih interviewnya? Antara kaki tangan CIA dengan orang nomor 1 Singapura dan apa hubungannya nih sama Indonesia? So let's check this out guys. Jangan di skip videonya. How is Singapore's government navigating the U.S. and China economic and political rivalry, this dynamic? How do you see it? How are you navigating it? Well, on U.S.-China, I would say, first of all, both sides have made very clear that they do not want a confrontation. And hopefully there will be a view that this is not a zero-sum contest. It's not one side wins, the other side loses. The world is big enough to accommodate both US and China, and the two can coexist and develop together. Ini betul-betul salah satu contoh pandangan yang sangat diplomatis. Ini gue sangat suka Lawrence Wong, jenius di sini. Dia nggak ada tendensi dia ngarah ke Xi Jinping, ke China, ke Beijing, atau ke Washington DC, ke Amerika. Dia nggak ada. Dia benar-benar menurut gue meneruskan legasinya Lee Kuan Yew untuk jago bermain di kedua sisi. Jadi jawabannya betul-betul sangat diplomatis karena dia baru saja diinterview sama orang CIA ini berupa pancingan nih untuk bisa mengetahui Singapura ini arah sebenarnya kemana. Semua orang bertanya-tanya, detik ini semua akan dipaksa, teman-teman akan jadi saksi, dalam beberapa bulan ke depan akan makin banyak negara-negara yang dipaksa untuk mengambil sikap lu berada di kubu Cina atau lu berada di kubu Amerika. Dan Singapura ini berada di persimpangan karena teman-teman tahu ya, mereka merupakan tempat transit pelayaran perdagangan yang terbesar di Asia Tenggara. Bukan Indonesia loh, tapi di Singapura. Even kita ekspor sawit, ekspor batu bara, semua juga lewat Singapura. Nah teman-teman, kenapa ini jadi menarik? Karena kalian tahu ya, Singapura itu negara kecil, dia nggak bisa macul-macul kayak Indonesia keluar tanaman, buah, dia jual. Nggak bisa. Dia hanya bisa memanfaatkan jasa. Jasanya apa? Jasa financial services, jasa transit. Transit duit, transit wisatawan, transit kapal, transit kargo, transit energi. Semua dipakai, digunakan, dieksploitasi oleh yang namanya Singapura. Yang artinya apa? Ketika Timur Tengah berperang, harga minyak dunia jatuh atau naik, siapa yang diuntungkan? Singapura. Ketika nanti Eropa berperang dengan Rusia, siapa juga yang diuntungkan? Singapura juga. Karena mereka penguasa jalur perdagangan dunia yang ada di Asia Tenggara. Jadi mereka harus pintar bermain di kedua belah kaki ini. Gak boleh memberikan salah komentar nih. Iya sih, menurut gue Xi Jinping itu benar sih. Kayaknya Xi Jinping bakal menang lah kalau ada trade war antara Donald Trump dan Xi Jinping. Wah, itu udah salah. Udah pasti Singapura bakal disikat abis. Karena di Singapura juga banyak tentara Amerika Serikat. Nah di sisi lain, Singapura juga gak bisa bilang, gue sih pro dengan Trump. Kita harus dukung Amerika Serikat. Kita pro kapitalis. Kita harus anti komunis. Dia juga gak bisa begitu. Kenapa? Karena banyak investor, lu inget ya, duitnya Singapura itu adalah dari orang-orang asing yang cuci duit di sana, yang menabung di sana, atau yang mau berinvestasi di Asia Tenggara. Duitnya itu parkir dulu di Singapura. Dan yang duit paling banyak di Asia, ya lu suka gak suka ada Cina di situ. Jadi apalagi setelah Hong Kong collapse, Hong Kong pindah ke rejim Xi Jinping, banyak investor dari Hong Kong ya pindahnya kemana? Salah satunya ke Singapura. Nah kalau seandainya Singapura atau di sini Lawrence Wong salah bikin pernyataan seolah-olah dia adalah pencinta Amerika Serikat, apa yang terjadi? Akan banyak investor Cina yang kabur dari Singapura dan ini akan membuat Singapura ketakutan kalau seandainya investor dari Cina tarik semua duitnya dan nggak mau lagi bertransaksi menggunakan Singapura. Jadi ini jawaban yang sangat-sangat diplomatis. Nah Indonesia dari yang udah-udah banyak presiden kita, pemimpin kita itu nggak bisa ngasih jawaban yang benar. Jadi lu makanya jangan kaget ya kalau Indonesia suka dibilang presiden kita yang lama condongnya ke Cina. Rakyatnya sendiri bisa bilang begitu, apalagi Amerika gitu kan.
Nah kalau lu tanya orang Singapura, semuanya kompak. Kita negara kecil, kita harus bisa main di kedua kaki. Biarin aja mereka berperang, yang penting kita cuan. Mentalitas pedagang tuh. Jadi itu udah dari top down, mereka punya mentalitas jangan berpihak ke satu sisi manapun. Jadi ini jawaban yang menurut gue sangat bijaksana nih. Next. So it's very good that talks and engagements have resumed in recent months. And hopefully through these dialogues and engagements, there can be an effort to reduce misperceptions, misunderstanding, and enable more mutual accommodation and meeting of minds. And what we would like to see and what we hope to see is that the presidents on both sides, President Xi and President Biden, hopefully will have a chance to meet and talk face-to-face in APEC, and they will be able to help rebuild the strategic trust that's so important to take the relationship forward in a positive way. The positive way means there will still be competition in some areas, but there will also be areas where there is engagement, constructive engagement, because there is so much that both countries can benefit mutually by working together, both bilaterally and also in tackling issues of global concern like climate change. And so we hope this will happen. It's a relationship that will have some elements of competition, but also many elements of constructive engagement. If this does not happen, and if the relationship turns sour, then it will be a big problem for the two countries, but it's also a huge problem for the rest of the world. Everyone will be worse off. From Singapore's point of view, when we look at this relationship between US and China, our perspective is that this is not about balancing between America and China. Ultimately, we make decisions based on our own interests, and our national interests will very much be guided by principles of international law. As a small country, we need that rule of law framework to operate. And so that's how we will make our decisions, which means that depending on the circumstances, in some instances, we may make decisions that seems to favor one side versus the other, but that doesn't mean that we are pro-China or pro-America. It simply means that we are pro-Singapore. Bagus, jawabannya bagus banget. Jadi sekali lagi dia menunjukkan apa yang kita bilang tadi, bahwa gue mendahului dia ternyata. Dia bilang, dia ngaku juga Singapura ini negara kecil. Jadi harus jago juggling antara kiri dan kanan. Dan harapannya dia supaya bos-bos besar ini, Xi Jinping dan Amerika ini bisa saling bertemu dan saling ngobrol. Dan itu penting buat mereka saling bertemu dan saling ngobrol, karena kalau enggak dunia bakal menjadi lebih buruk. Tetapi ini yang namanya wishful thinking, gue bilang sama si Lawrence Wong. Jadi dia orang aliran ngarep di level ini. Dan dia memang harus bisa begitu karena dia bisa ngasih cerminan yang positif buat negara Singapura. But at the end of the day, kalau lu lihat ambil pelajaran dari era Perang Dunia II, ketika Jerman pecah perang, itu banyak negara-negara yang mengklaim dirinya netral, tapi ujung-ujungnya apa? Lu akan dipaksa untuk memihak salah satu pihak atau lu bakal diserbu. Dan itu terjadi. Jadi banyak orang yang mengklaim netral, ujung-ujungnya ya diserbu juga sama Nazi, diserbu juga sama Jerman. Jadi nggak ada sebetulnya posisi yang benar-benar bisa netral. At the end of the day, Singapura akan disuruh memilih entah lu harus pro Cina atau pro Amerika Serikat. But for the time being, tadi dia udah bilang si Lawrence, dia berharap mereka bisa duduk bareng dan bisa ngobrol. Karena dunia ini masih sangat besar buat dua raksasa ini bisa bermain. Tapi lu harus tahu ya, ada istilahnya di satu gunung itu nggak boleh ada dua harimau. Di satu planet bumi, mau gak mau, udah ada penantang baru yang mungkin mampu mengimbangi Amerika Serikat. Yang namanya Cina. Dikombinasikan dengan Rusia jadi cukup besar mereka. Nah ketika ada dua harimau di satu gunung, tidak terelakkan lagi ya, mereka gak mungkin bisa saling sharing ya. Makan bareng, arisan bareng, gelar tikar, enggak ya. Mereka bakal saling bunuh. Dan yang kegencet siapa? Yang di tengah-tengah. Tentunya yang lebih lemah dalam artian ini negara-negara yang lebih kecil. Nah apakah Singapura berada di posisi itu? Menurut gua, karena negara Singapura itu berada di daerah yang sangat strategik sebagai pangkalan militer, sebagai pangkalan transit untuk perdagangan internasional, adalah hal yang sangat wajib bagi siapapun yang akan bercita-cita memenangi Perang Dunia III untuk
menjajah atau menguasai Singapura. Jadi dengan kata lain di sini gue mau bilang for the time being Singapura bisa netral nih, dan mereka harus berharap negara-negara ini rujuk, karena kalau semuanya damai ya Singapura tambah kaya raya. Tapi kalau semuanya berperang sudah pasti Singapura akan disuruh memilih. Tapi dia akan pilih yang mana? Nah, satu tambahan ya yang gue suka dari dia adalah ketika dia bilang ya Singapura ini sadar diri lah, kita ini negara kecil. Tapi satu yang pasti kita akan mengambil keputusan, setiap decision itu berdasarkan kepentingan Singapura dulu. Memang kadang-kadang kelihatan kita kayaknya mengambil keputusan yang pro China. Atau kadang-kadang mungkin pro Amerika Serikat. Tapi satu yang pasti kita akan membela pro Singapura dulu. Jadi benar-benar dia berpikir Singapura first. Ini menguntungkan Singapura nggak? Kalau ya nggak apa-apa, pepet dikit Cina. Tapi di satu sisi mereka akan bisa dengan gampangnya juga merapat ke Amerika Serikat dan menjauh dari Cina. Tapi satu yang pasti, basis pengambilan keputusan itu adalah menguntungkan atau tidak bagi rakyat Singapura. Bukan bagi perutnya si Lawrence Wong, enggak. Dia bukan koruptor nih. Dia bukan pejabat yang gila kekuasaan juga, enggak. Dia hanya memikirkan Singapura. Apakah keputusan yang gua ambil baik bagi rakyat Singapura? Kalau baik bagi rakyat Singapura buat kita merapat 1 senti ke Cina, baiklah kita merapat 1 senti ke Cina. Tapi bukan artinya kita pro Cina. Keputusan itu diambil bukan karena pro Cina, tetapi karena dia pro Singapura. Ini hebat. Bagus sih. Next. Why don't we take a question from our online audience? What I have here is, how do you see Singapore in leading the region in the information and technology sector, as well as engaging youth from across the region to enter into the field? Singapore's role in IT. It's a sector that we pay a lot of attention to, because given our stage of development, of economic development, the only way for us to move forward really is to invest in innovation, R&D, and push the frontiers of innovation. So IT becomes very important. Digital technologies are very important. Not just as a sector in itself, but as an enabler across all the pillars of our economy: advanced manufacturing, financial services, built environment. So we are investing heavily in IT. We continue to encourage young people to enter the space in Singapore, and we are continuing to attract talent from around the region to come to Singapore to study and do well in IT. Our advantages is that we are small, we are nimble, we are a city-state. So while we may not be at the cutting edge of IT, I mean the latest ideas and innovations, I think, will still come from American universities, American companies, but we can be a fast adopter. We can scale up applications very quickly, not just in one sector, but across the entire economy and across our entire society. And we do have the other advantage of a population that does embrace technology. We are techno-optimists by nature. Oke, ini juga satu hal yang menarik. Kenapa? Betul yang dia bilang, Singapura sangat fokus untuk membangun sektor IT-nya dia, programmernya dia, teknologinya dia. Bahkan mereka rela mengundang banyak tenaga-tenaga ahli dari luar negeri. Orang-orang asing di-hire jadi PNS-nya mereka. Dikasih beasiswa buat kuliah di Singapura, dan banyak sekali. Termasuk gue juga udah ditawarin visa buat buka perusahaan di Singapura, buat kerja di Singapura basically, dan dapat investasi dari Singapura juga, dan dikasih pajak cuman 1%. Jadi sebegitu semangatnya buat orang Singapura ini menarik orang-orang berbakat, talenta muda untuk masuk ke Singapura. Beda dengan di Indonesia, lu bayangin ya, Indonesia itu susah, ada orang pinter pengen banget bikin usaha di Indonesia itu sangat susah. Karena pajaknya gede banget, lu bayangin pajaknya bisa sampai 35% lebih di Indonesia. Siapa orang mau masuk ke sini, orang pintar di sini, berkaya di sini, terus harus kasih 35% buat pajak. Artinya lu kerja 1 tahun 12 bulan, hampir sepertiga penghasilan lu habis. Artinya lu kerja 1 tahun, 4 bulannya free, gak dibayar. Kan gitu. Itu realitanya di Indonesia. Terus kalau gitu orang-orang pintar ngapain kerja di Indonesia? Akibatnya banyak talenta-talenta pintar itu kalau masuk mendingan ke Singapura. Jadi orang Indonesia yang pindah ke Singapura makin banyak, itu pertama. Yang kedua, orang-orang bule tadi dia bilang, tetap pusat inovasi datangnya bakal dari universitas yang ada di Amerika. Dan gue setuju. Dan perusahaan yang ada di Amerika itu gue juga setuju. Dan mereka berusaha menarik talenta itu ke Singapura.
Dibikin tempatnya, ekosistemnya senyaman mungkin dan semudah mungkin. Dan itu yang gue rasakan. Gila, beda banget bisnis di Indonesia dengan bisnis di Singapura. Nah ini yang bakal terus jadi kelemahan ya. Akibatnya Indonesia dari tahun ke tahun, ya lu sibuk aja bikin program food estate. Habis ratusan triliun buat belajar cara nyangkul yang baik dan benar. Cara mengeluarkan beras dari tanah yang baik dan benar. Cara memproduksi jagung yang baik dan benar. Gila. Ini udah sebentar lagi tahun 2050 masih sibuk dan masih goblok pikirin gimana cara mencangkul yang baik dan benar. Tapi itulah realitanya di Indonesia. Duit ribuan triliun habis cuma buat mikirin gimana ya caranya bisa bercocok tanam yang baik dan benar. Tapi di Singapura enggak. Alah, udahlah si Vietnam itu lebih canggih menanam beras, impor aja, semua juga dia impor. Tapi dia akan lebih rela duit ribuan triliun habis untuk mengupgrade skill manusia di Singapura, skill dan teknologi di Singapura, dan bagaimana Singapura bisa menjadi pusat teknologi dunia bahkan, setidaknya di level Asia Tenggara. Dan inilah kenapa gue semakin yakin bahwa ya orang Indonesia jangan kaget kalau seandainya negara sekecil Singapura itu akan menjadi semakin luar biasa, semakin maju dan semakin modern kalau kita nggak bisa segera move on nih. Selalu ngomongin hal-hal yang udah diobrolin sama Soeharto dari berpuluh-puluh tahun. Contoh makan siang gratis ya itu program yang bagus. Tapi itu udah dilakukan oleh Soeharto dari tahun 70-an. Dikasih bubur sun gratis, telur gratis, susu gratis di era Soeharto. Bukan artinya gue menyerang makanan bergizi gratis, enggak. Gue sangat pro dengan itu. Cuman kita harus betul-betul memikirkan 30 tahun lagi gimana, 50 tahun lagi gimana. Apa iya ketika semua orang udah pakai robot, kita masih macul-macul pergi ke sawah? Menurut gue enggak sih. Dan inilah respeknya kita ya, salut kita negara sekecil Singapura. Mereka berpikir 10-20 tahun lebih maju dibanding kita. Next. Yes, technology does disrupt people's lives. It does make some jobs obsolete. But over the decades, we have found ways to reskill, upskill our workers, make sure that anyone who is affected by technological disruptions can get placed to a better job, make use of machines and tools to increase the salaries of our workers. So because we have, and this is not something new, this is something we've been doing year after year for decades now. So that trust and that confidence that technology can help make lives better is there. And that's why we are able to embrace technology, including new technologies like AI, and we can hopefully continue to keep the economy growing and improve the lives of our people. Itu yang paling hebat. Itu yang paling hebat. Lu lihat, ini Perdana Menteri ngomongin gimana pentingnya teknologi itu karena dia bisa meningkatkan soft skill, keahlian dari warga negara Singapura. Dan ujung-ujungnya itu akan menambah penghasilan rakyat Singapura. Jadi dia ngomongin soal penghasilan rakyat kepada agensi IAE ini. Bahwa at the end of the day dia peduli itu. Gimana orang yang tadinya penghasilannya cuma $1,000 bisa jadi $2,000. Tadi $2,000 bisa jadi $4,000. Itu yang harusnya dipikirkan seorang pemimpin. Dan dia paham negara sekecil Singapura, lu udah tahu ya, semua penyakit negara maju, manusianya gak mau beranak. Akibatnya jumlah manusianya makin sedikit. Kalau jumlah manusianya makin sedikit, apa yang terjadi? GDP negara itu perekonomiannya bukannya makin besar tapi menyusut. Dan ini jadi masalah, ini filosofis. Ini gue harus kasih tahu sama lu kenapa penting bagi negara Singapura menguasai AI. Halo Sobat Investor, di tahun 2025 ini ketidakpastian ekonomi dunia dan ekonomi Indonesia akan mempengaruhi kondisi ekonomi kamu. Dan kondisi ekonomi Indonesia yang tidak stabil akan berdampak sangat dinamis untuk pertumbuhan investasi kamu semua. Sebagai investor, makanya jangan sampai salah langkah ya. Yuk segera daftarkan dirimu sekarang juga di komunitas saham Benix di Benix Investor Group. Karena di sini kita akan belajar dan berdiskusi bersama selama 1 tahun penuh ke depannya. Apalagi di bulan Januari ini kita akan mengadakan visit ke beberapa emiten di ESG yang sangat prospektif untuk menambah cuan kamu. So, tunggu apa lagi? Segera hubungi WA admin yang ada di bawah ini dan daftarkan dirimu sekarang juga ya. Karena dengan AI, 1 orang jadi bisa mengerjakan pekerjaan 5 orang. Bahkan 10 orang sekaligus. Di dalam tubuh 1 orang yang dilengkapi dengan AI. Yang artinya, negara Singapura nggak perlu ketakutan ekonominya akan menyusut. Ketika populasi penduduknya menyusut, dia akan tetap bisa menjadi lebih kaya dari Indonesia karena 1 orang kualitasnya akan sama dengan 10 orang, bahkan 100 orang dengan menggunakan AI.
manusia yang diperlengkapi dengan AI akan bisa mengambil alih begitu banyak pekerjaan dan akan bisa menghasilkan lebih banyak nilai ekonomi. Setuju nggak? Gue sangat setuju, ini sangat pintar. Indonesia belum sampai ke level itu. Tapi yang pasti dan yang menarik di sini, dia berbicara tentang reskilling dan upskilling. Maksudnya apa guys? Teman-teman tahu, generasi orang tua kita itu di level yang kalau dikasih komputer ketakutan. Mencet Excel nanti rusak, takut. Belum bisa pakai email. Itu generasi orang tua kita. Menyedihkan nggak? Sangat menyedihkan sekali. Nah itu yang dilakukan oleh Lawrence Wong. Karena apa? Gue udah terima proposal dari Singapura. Benny, lu bisa bawa orang kerja di sini karena gue buka perusahaan di Singapura. Tapi lu boleh nggak hire orang-orang umur 40 dan 50 tahunan? Emangnya kenapa? Karena gue pengen mereka upskilling. Kan lu pasti ajarin nih cara pakai AI, cara pakai software yang terbaru. Kasih taulah ke mereka, ke orang-orang yang udah senior ini. Ya udah, tapi gue nggak bisa bayar gaji mahal, disubsidi sama negara. Jadi lu bayangin ada karyawan kita minta gaji $7.000, gue nggak keluar duit, negara yang kasih. Negara kasih kursus AI, mereka kasih kursus desain grafis, programming, coding dan sebagainya. Di upskilling buat orang-orang yang tua itu. Dan kita perusahaan-perusahaan gak perlu capek-capek buat keluar duit, negara yang akan subsidi supaya mereka bisa naik level. So this is a good thing loh proposal itu. Ketika gue dapat proposal itu, gue mulai berpikir, wah gue harus mulai lebih banyak nih hire orang Singapura. Karena gue gak keluar duit buat gajinya, malah dari negara yang akan mensubsidi, supaya makin banyak orang-orang senior di sana yang bisa naik level. Dan di sini gue betul-betul merasakan gap yang besar. Karena apa? Terbukti bagus nggak? Terbukti bagus. Faktanya di Indonesia nih banyak orang yang udah umurnya 60-an, 70-an, gue garansi nggak bisa ngerti gimana caranya balas email. Tapi di Singapura, orang-orang yang umur 70 tahun sangat fasih tentang apa itu domain, kirim email, dan lain sebagainya. Yang sebetulnya hal-hal yang basic lah buat kita, manusia kita sekarang. Karena kita hidup di era itu ya. Nah ketakutan Lawrence Wong ketika masuk era AI, jangan-jangan lu jadi obsolete. Lu gak ngerti. Sekarang gue tanya, berapa banyak sih dari kalian yang ngerti gimana cara pakai DeepSeek atau ChatGPT? Gue rasa gak banyak. Berapa banyak sih dari kalian yang ngerti gimana caranya pakai Runway AI untuk merender sebuah film animasi? Gue rasa gak banyak yang tahu. Jadi artinya, ada masa di mana kita melihat orang tua kita yang cuma bisa pakai mesin ketik itu seperti dinosaurus purbakala. Jangan kaget, lu akan dilihat seperti itu juga oleh generasi yang lebih muda ketika mereka melihat lu tidak ngerti gimana cara pakai DeepSeek. Lu tidak ngerti gimana cara pakai Runway dan lain sebagainya. Lu akan dianggap dinosaurus, menjadi tidak relevan dengan zaman. Sama seperti kita sekarang. Banyak gue sendiri melihat orang yang masih pakai Microsoft Excel itu seperti dinosaurus purba. Karena sekarang jauh lebih gampang, lu bisa pakai Google punya spreadsheet. Orang pakai Adobe Photoshop, bahkan menurut gua ini orang manusia primitif dari mana? Zaman sekarang udah bisa pakai Canva. Udah ada AI di Canva. Jadi lu bayangin perkembangan teknologi itu begitu cepat. Sampai titik dimana ketika kita lihat orang pakai Yahoo untuk email mereka, kita akan menganggap ini orang jadul banget sih. Masih pakai Yahoo hari ini, fakta kan ya. Dan makanya teman-teman, Lawrence Wong ini sangat adaptif nih. Dia mau rakyat Singapura tetap update dengan perkembangan zaman. Makanya dia investasi besar-besaran di AI. Dan bagaimana caranya dia men-upskilling rakyat lokalnya itu supaya bisa masuk ke generasi AI. Jangan sampai dibilang kayak nenek moyang kita yang cuma ngerti pakai mesin ketik. Hebat. Is that right? Next. Please go ahead. Yes. Yo. Thank you very much, Mr. Minister. My name is Ryo Nakamura, working for Japan's Nikkei Asia. I want to ask you about the defense relationship with the U.S. The Singapore allows the U.S. military to rotate the U.S. military ships or aircraft in Singapore and provide the logistical support for a long time. So I wonder, would you do the same in your wartime as well? Well, it's a hypothetical scenario. First of all, if there is war, we are all in big trouble. So let's hope that there is no war. We are not a US ally, to be very clear. We are quite unique. We are, I think, the only country in the world which is a major strategic cooperation partner. Major security cooperation partner, MSCP. So we are not an ally of the US. We let American troops use our ports, use our bases. We provide rotational support, logistical support. We allow them to come through for their rotational deployment.
But these are peacetime arrangements, and it's been a win-win for both US and Singapore. If there were to be other circumstances, then I think we'll have to consider the context, the circumstances, and think through carefully, like I said, always from the perspective of what is in Singapore's interest. But our starting point must be, let's not even get into a situation where there is a conflict or a war in Asia. Hebat, dia dipancing sama wartawan dari Jepang. Lu tahu Jepang adalah sekutunya Amerika Serikat. Dan dia dipancing dengan pertanyaan, Singapura, lu kan udah selama bertahun-tahun sedemikian mesra dengan Amerika Serikat. Bahkan lu menyediakan pelabuhan-pelabuhan lu buat dipakai oleh kapal tempur, kapal perang, aircraft carrier, kapal induk Amerika Serikat secara rutin. Ketika mereka mengadakan patroli lah di Laut Cina Selatan, ketika mereka melintasi bumi inilah, mereka bisa ngisi bensin di Singapura, mereka bisa makan di Singapura, mereka bisa resupply logistik mereka. Lu udah bertahun-tahun lu mendukung operasional dari angkatan laut, dari militer Amerika Serikat. Kira-kira nih kalau nanti perang lu masih akan, will you still do the same? Kamu bakal tetap begitu nggak? Lawrence Wong kasih jawaban yang bagus. Yang pertama dan terutama, Singapura bukan sekutu Amerika Serikat. Hebat tuh, dia langsung bilang. Tapi yang sudah pasti kita adalah mitra strategisnya Amerika Serikat. Jadi kalau mereka mau datang ngisi bensin atau beli makanan atau kapalnya mau berlabuh di pelabuhan-pelabuhan Singapura, ya boleh-boleh aja, sah-sah aja. Tapi satu yang pasti itu kan arrangement, kesepakatan yang kita buat di masa damai. Kalau seandainya terjadi situasi perang, ya mungkin kita harus lihat lagi konteksnya seperti apa. Nah, ini jawaban yang bagus nih. Kenapa? Karena kalau dia jawabannya begini, oh iya kita senang dukung, kalau bisa kirim lebih banyak aja, kita kan toh dapat duit, bisa jualan mereka makanan, bensin dan lain sebagainya, kita sih happy ya ada kapal perang Amerika Serikat di sini. Kalau dia jawab begitu, apa yang terjadi? Ya Cina bakal marah. Cina akan melihat Singapura sebagai boneka Amerika Serikat. Tetapi pinternya Lawrence Wong, dia langsung bilang, we are not an ally of United States. Kita bukan sekutunya Amerika Serikat. Lu yang nanya, lu kan negara Jepang, memang lu wajib melayani mereka. Tapi gua gak wajib. Ini gua layanin mereka karena konteksnya kita sekarang sedang damai. Tapi kalau nanti, ya kita lihat lagi akan seperti apa. Nah, ada satu pelajaran yang penting yang gue lihat dari Perang Dunia Kedua ketika negara Norwegia itu di satu titik sempat merasa mereka bisa netral. Tapi ternyata pelabuhan-pelabuhan mereka sempat menjadi tempat transaksi dan tempat transit dari kapal perang Inggris dan kapal perang Jerman. Yang lucunya bahkan sampai sering bersandar bareng-bareng di pelabuhan itu. Kenapa? Karena ternyata pelabuhannya itu menjadi tempat pusat penambangan iron, besi yang paling besar di Eropa. Jadi mau gak mau lu bayangin, Eropa butuh bikin tank, Jerman mau bikin pesawat, Inggris mau bikin kapal selam, semuanya butuh besi. Belanjanya di mana? Di Norwegia. Akhirnya mereka berlabuh di pelabuhan yang sama buat belanja besi. Ujung-ujungnya apa? Kapal yang saring sandar-sandaran ini tembak-tembakanlah di pelabuhan Norwegia dan berebut untuk menguasai kota pelabuhan yang ada di Norwegia itu. Artinya Norwegia tidak bisa menjadi netral dan tidak mungkin menjadi netral di situasi perang. Nah, yang Lawrence Wong perlu pahami, negara seperti Singapura posisinya strategik, mungkin dia berharap dia bisa menjadi Switzerland. Switzerland sama Swedia di Perang Dunia II memang netral. Switzerland pada saat itu juga posisinya sebagai pusat transaksi ekonomi yang netral, sama seperti Singapura. Tetapi yang berbeda, tidak ada kepentingan bagi negara-negara Jerman, Rusia ataupun Inggris buat menguasai Switzerland. Gak ada gunanya di situ, cuma ada gunung salju. Tidak strategik secara geografi. Tapi Singapura secara geografi itu sangat strategik. Wajib bagi penguasa dunia yang selanjutnya untuk menguasai Singapura. Jadi Singapura gue yakin tidak akan bisa netral. Tidak mungkin. Itu namanya wishful thinking. Dan sepertinya Lawrence Wong udah melihat itu. Makanya dia bilang kita adalah mitra strategis Amerika Serikat, kita bukan sekutu. Hebat. Jawabannya ngambang tapi tidak bikin kesel. Xi Jinping pada saat yang sama juga bikin bahagia Amerika Serikat. So, satu poin nih buat Singapura. Bersyukur ya punya pemimpin yang hebat seperti Lawrence Wong. Nggak kayak negara Kazakhstan yang posisi menterinya itu sudah banyak dikuasai oleh orang CSIS sehingga banyak kebijakannya yang menjebak Indonesia sendiri. Sekarang kita lihat aja permainannya akan seperti apa. Dan pertanyaannya, by the way, teman-teman tahu nggak? Sebutin dong 4 menteri di bawah ini yang merupakan anggota kaki tangan CIA lewat jalur CSIS. Siapa aja sih namanya? Ditunggu ya komentarnya. Tahu nggak lo? Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Ditunggu ya, kita akan segera membuat video yang sangat menarik, sangat dalam, berhubungan dengan kasus
e-fishery di Indonesia. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Segera tulis di bawah ini apa pendapat kamu tentang pidatonya Lawrence Wong bersama CSIS. Apakah Singapura udah menjawab dan mengambil pilihan yang tepat dengan tidak bergabung di kubu manapun? Atau sebaiknya dia segera bergabung dengan Amerika ya? Atau Xi Jinping? Karena suka nggak suka, Perang Dunia 3 sudah dekat. Oke, ditunggu komentar kamu. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.